Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmadi Alif dengan NPM CA231110166 akan menjelaskan tugas teori organisasi tentang Adidas Group. Profil Adidas. Adidas pembuat sepatu dan alas kaki olahraga serta perlengkapan olahraga Jerman didirikan oleh Adolf Adi Dassler. Itu adalah pembuat pakaian olahraga terbesar di Eropa pada awal abad ke-21 dan terbesar kedua di dunia. Secara tradisional, produk Adidas diberi label dengan logo 3 garis yang tetap menjadi fitur logo merek trefoil dan gunung. Saat ini, nama Adidas merupakan singkatan dari nama pendiri Adolf Dassler atau Adi. Selanjutnya ada visi misi dari Adidas Group. Visinya, tujuan kami melalui olahraga, kami memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan, memandu cara kami menjalankan perusahaan, cara kami bekerja dengan mitra, cara kami menciptakan produk, dan cara kami berinteraksi dengan konsumen. Kami akan selalu berusaha untuk memperluas batas-batas potensi manusia, untuk melibatkan dan menyatukan orang-orang dalam olahraga, dan untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Misinya, menjadi merek olahraga terbaik di dunia. Setiap hari, kami bekerja untuk menciptakan dan menjual produk olahraga terbaik di dunia, dan menawarkan layanan terbaik serta pengalaman konsumen, dan melakukan semuanya dengan cara yang berkelanjutan. Kita menjadi yang terbaik jika kita menjadi pemimpin yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan dalam industri kita. Diambil dari website Adidas secara langsung. Adapun sejarah perkembangan dari Adidas Group. Yang pertama, tahun 1950-an, ketika 3 strips resmi diperkenalkan pada tahun 50-an, menjadi masa booming perkembangan, dengan kemajuan yang disesuaikan dengan atlet-atlet terkenal dunia. Adidas menciptakan Samba yang masih digunakan oleh para pemain sepak bola hingga saat ini untuk ketangkasan dan kecepatan di lapangan sepak bola dalam ruangan, jalanan, serta gayanya. Yang kedua, pada tahun 1980-an, Adidas melakukan perbaikan dengan menambahkan teknologi baru pada segala jenis sepatu untuk atlet. Micropacker memperkenalkan pemantauan kebugaran digital untuk berlari dengan layar di lidah, sepatu yang menghitung jarak, kecepatan rata-rata, dan asupan kalori. Yang ketiga, pada tahun 1990-an, Adidas menciptakan jaket relawan EQT berwarna teal dan putih yang ikonik untuk Boston Marathon. Jaket trek ini menandai era baru bagi Adidas, menampilkan logo EQT 3 strips baru yang kemudian berkembang menjadi lencana sport yang dikenal saat ini. Dan yang terakhir, pada tahun 2010, Adidas bekerja sama dengan Fairlay, sebuah organisasi konservasi laut untuk menciptakan sepatu dan pakaian plastik laut daur ulang. Hal ini memulai upaya untuk mengakhiri lingkaran mode yang boros dengan menggunakan kembali plastik dan sampah yang sudah mencemari bumi. Selanjutnya, analisis SWOT dari Adidas Group. Yang pertama itu ada strength. 1. Nilai merek. Adidas adalah salah satu merek olahraga dengan nilai terbesar. Perusahaan ini menempati posisi ketiga dengan nilai merek 6,8 triliun US dollar menurut Forbes. Yang kedua, merek ikonik dengan warisan bergengsi. Sepanjang sejarahnya yang panjang dan termasyhur, Adidas telah memupuk warisan yang kuat dan bergengsi melalui pengaruh dan pembentukan berbagai aspek masyarakat di seluruh dunia. 3. Inovasi untuk produk baru. Adidas telah memprioritaskan kualitas produknya di atas segalanya sejak awal berdirinya. Barang-barang inovatif dan berkualitas tinggi merupakan salah satu faktor pendorong di belakang basis konsumen yang terus berkembang. Yang keempat, portofolio yang terverifikasi. Meskipun merek Adidas terbatas pada pasar pakaian olahraga, produk bisnisnya terverifikasi. Ini menyediakan berbagai item yang dirancang untuk memenuhi berbagai macam olahraga, mulai dari pakaian jadi, dan aksesoris, hingga perangkat keras. Yang kedua ada weakness. 1. Kekurangan rantai pasokan. Adidas mengalihdayakan sebagian besar barangnya ke produksi pihak ketiga atau independen, terutama di Tiongkok, Kamboja, dan Vietnam.
Hal ini membuat Adidas berisiko menjadi terlalu bergantung pada pemasok global. Yang kedua, produk mahal. Adidas menjual barangnya dengan harga premium atau tinggi, yang telah meminggirkan pelanggan berpenghasilan rendah. Yang ketiga, lini produk kecil. Grup Adidas dalam portofolionya hanya memiliki merek Adidas dan merek Reebok, yang membatasi grup tersebut dalam hal pakaian olahraga dan aksesori. Yang keempat, biaya operasional yang meningkat. Biaya operasional Adidas juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya biaya bahan baku dan tenaga kerja. Pendapatan Adidas meningkat, namun seiring dengan itu, biaya operasional juga meningkat. Yang ketiga ada opportunities. 1. E-commerce. Jumlah pelanggan yang berbelanja online atau menggunakan situs e-commerce telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Adidas telah mengintegrasikan fitur checkout Instagram ke dalam jaringan distribusinya, yang menghasilkan lonjakan pendapatan online sebesar 40% pada kuartal pertama tahun 2019. 2. Industri pakaian olahraga yang berkembang. Olahraga dan kebugaran semakin populer dan tidak ada tanda-tanda akan melambat dalam waktu dekat, memastikan bahwa permintaan akan item dan variasi pakaian olahraga akan terus meningkat. 3. Berinvestasi pada material cerdas. Perkembangan teknologi telah memungkinkan terciptanya material sintetis baru yang lebih baik dan lebih efektif dibandingkan material konvensional. 4. Meningkatnya permintaan akan barang-barang olahraga premium. Membaiknya situs ekonomi telah meningkatkan daya beli dan permintaan akan produk-produk mewah di negara-negara berkembang. Dan yang terakhir ada trade. 1. Persaingan. Tantangan terbesar yang dihadapi Adidas adalah persaingan yang semakin ketat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi, yang memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk masuk dan melakukan penetrasi. Kedua, dominasi pemasok. Fakta bahwa Adidas melakukan outsourcing sebagian besar produksi produknya berarti bahwa produsen memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar dibandingkan bisnis. 3. Hilangnya merek dagang. Pada tahun 2019, Adidas kalah dalam kasus merek dagang logo Tri-Strip di Pengadilan Umum Uni Eropa, sehingga perusahaan tersebut menghadapi kemungkinan peniruan. 4. Produk palsu. Belakangan ini jumlah dan kualitas barang palsu untuk merek sepatu mewah telah meningkat secara dramatis, sehingga menimbulkan tantangan bagi perusahaan manufaktur sepatu. Terakhir, mengapa saya memilih Adidas Group? Dikarenakan Adidas adalah salah satu brand yang sangat terkenal di kalangan fashion. Saya yang sangat menyukai setiap desain yang mereka keluarkan, mulai dari desain pakaian, outer, sampai desain sepatunya. Jadi sangat cocok jika dipakai untuk sport atau lifestyle. Sekian penjelasan dari saya tentang Adidas Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.